Saya akan memberikan tutorial tentang data driven page, yaitu sebuah fitur untuk melakukan layout otomatis di software ArcGIS. Ini ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus men-setting ukuran layout kertasnya. Apakah kita nanti akan melakukan layout di kertas A1, A2, A3, atau A0. Kemudian setelah itu kita men-setting frame ukuran layout-nya. Kemudian nanti kita lakukan grid index feature, membuat kotak-kotak. Kemudian di layout-nya juga kita buat insert biar nanti penampilannya lebih baik. Kemudian nanti untuk menandai teks-teksnya, ini halaman berapa, namanya apa, itu kita melakukan set dynamic text. Dan yang terakhir, kita melakukan ekspor ke PDF secara otomatis. Hasilnya akan seperti ini. Jadi nanti sekali layout, kita bisa melakukan melakukan kita bikin dulu nanti layout-nya, kemudian nanti bikin kotak-kotak grid index feature, dan otomatis dinamain A1, A2, B1, B2, B3, dan C1, C2, C3. Dengan sekali layout, kita bisa terlihat nanti seperti ini blad A1, ini blad A2, B1, B2, B3, C1, C2, dan C3. Jadi kita bisa melewat otomatis dan mengekspor otomatis sekali saja. Jadi nggak usah mengekspor satu-satu petanya. Ini kalau kita ekspor ke PDF, kita dengan satu langkah ini bisa melakukan, ya kalau di saya 8 kali ekspor. Nah, langkah awalnya apa? Langkah awalnya kita buka dulu ArcGIS-nya seperti ini. Saya punya satu desa, ini desa Kendanyakan, salah satu di desa di Indramayu. Tadi saya ingin membuat layout blad seperti ini. Layout bladnya ini. Kemudian caranya apa ya? Caranya yang pertama kita setting dulu ukuran kertasnya, masuk ke file, kemudian di sini ada page and print setup. Misalkan saya mau bikin di kertas A3 nanti layout-nya, kemudian ini dibikin landscape misalkan, kemudian jangan lupa di sini use print and paper setting. Oke, kemudian masuk ke di sini ke layout view, kita buat layout sederhana dulu aja. Misalkan saya kecilkan seperti ini, yang di sebelah kanan saya buat nanti untuk frame keterangan legenda dan lain-lainnya. Contohnya seperti ini. Oke, misalkan ini saya kasih ini, saya kasih judul insert text, misalkan peta kerja. Saya kasih ukuran 20, oke seperti ini. Nah, kemudian setelah itu nanti saya akan coba membuat blad dengan ukuran skala 1:5000 mungkin. Kemudian kalau ini full itu adalah 1:13.000. Nah, caranya seperti apa? Kita bikin dulu kotak-kotaknya untuk ukuran blad-bladnya. Nah, untuk membuat ukurannya, kita pertama yang harus kita lakukan adalah membulatkan ukuran si frame petanya dulu nih. Nah, caranya tinggal klik kanan aja di petanya, kemudian di sini ada properties, atau sama aja di layer juga boleh, klik kanan, di sini ada properties juga. Nah, nanti masuk ke size and position. Nah, biasanya di size ini ukuran width dan height-nya saya ambil bulat. Misalkan ini 32 kali 28. Nah, asalnya kan 28, bla bla bla. Saya bikin bulat. Oke. Kemudian saya atur dikit lah biar bagus.
Oke, seperti ini. Nah, baru kita bikin grid-nya. Grid-nya ada di Art Toolbox, silahkan aktifkan Art Toolbox-nya. Nanti kalau kecepatan videonya bisa di stop-stop, biar bisa lebih gampang mengikuti. Kemudian ini ada menu kartografi, kemudian di sini ada data driven page, kemudian di sini ada grid index feature seperti ini. Oke. Kemudian saya set dulu outputnya, misalkan saya bikin grid mendayakan 2, misalkan seperti itu. Masih loading, kita tunggu sebentar. Kemudian inputnya ya, tadi lokasi area yang mau kita bikin grid. Misalkan ini adalah poligon dari desa Kendayakan. Saya klik, kemudian jangan lupa di sini checklist use page unit and scale. Klik, ini sesuai dengan skala yang ada, di sini 13.000, tapi saya mau bikin di skala misalkan 1:5, misalkan 3.000 atau 5.000 aja deh. Oke, seperti ini. Kemudian nanti akan otomatis di sini terbentuk 3 baris dan 3 kolom. Nanti akan ada di 9 peta. Oke. Nah, jadinya kotak-kotak seperti ini. Saya zoom to layer, ada 3 baris dan 3 kolom. Nanti otomatis akan terbuat nanti kalau different page kolom peta 1, peta 2 sampai peta 9. Kemudian saya kasih aja misalkan labelnya ini yang page name, kemudian dikasih ini, kemudian warnanya misalkan putih seperti ini. A1, 2A, dan A3. Nah, biar lebih enak, biasanya dikasih insert peta di sini. Saya bikin sebuah insert pakai insert, kemudian masukin ke data frame, muncullah data frame yang baru. Saya bikin lagi, sesuaikan, kemudian saya tarik aja yang Kendayakan sama grid-nya ke bawah ke data frame yang baru, jadinya seperti ini. Oke, ini mungkin dikasih hitam, kemudian zoom to layer, kemudian ini misalkan 100.000 deh, ya, atau di posisinya biar yang bagus. Oke, seperti ini. Kemudian setelah itu labelnya saya kasih warna, misalkan jangan putih, di sini hitam. Oke, A1 dan segala macamnya sudah. Mungkin pendayakannya jangan saya kasih warna merah, misalkan warna biru aja, misalkan. Atau mau dikasih base map juga boleh. Seperti ini. Bebas. Ini kurang bagus. Ini coklat aja deh. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sekarang tinggal mengaktifkan fitur data driven page. Nah, untuk mengaktifkannya tinggal klik kanan, di sini ada yang namanya data driven page. Nah, saya ulangi, klik kanan data driven page-nya sampai di sini ke checklist. Silakan di checklist. Oke, nanti muncul yang seperti ini nih, data driven page. Bisa kita masukkan ke sini. Nah, kemudian klik aja yang ada lambang ininya, klik, kemudian di checklist enable data driven page, kemudian ininya pakainya yang layers sesuai yang ini, klik layers, kemudian ini page name, page number-nya masih tetap, kemudian biasanya yang saya ubah itu extend-nya di 110%. Nah, ini buat apa ya? Nanti kan tadi kita bikin grid-nya di 5.000, saya bikin grid-nya lebih besarkan jadi 110%. Jadi kalau 110% dari 5.000 adalah skala 5.500. Oke, tinggal di-okein aja. Hasilnya seperti ini. Kalau saya klik yang kanan ini, next page, dia akan berubah. Petanya langsung otomatis. Nah, cuman di sini
untuk di insert-nya belum muncul nih, ini itu A3 itu di mana. Nah, biar ada indikatornya ya tinggal klik kanan di new data frame, di data frame dari insert petanya. Kemudian ini ada yang namanya extend indikator. Ada extend indikator yang layernya ke kanan ini. Udah otomatis nih. Set. Kemudian di next. Nah, ini berarti peta B2 itu ada di sini. Kemudian ini hasil layoutnya. Kemudian kalau kita lihat skalanya, pindahin biar di sini activate. Di sini skalanya 1:5.500. Nah, tinggal satu lagi, kita tambahkan dynamic text biar menunjukkan bahwa ini peta kerja blood keberapa sih. Nah, tinggal masuk ke insert, kemudian nanti ada dynamic page, ada di sini data driven page number. Insert dynamic text, data driven page number. Nah, ini misalkan saya taruh sini, kemudian di sini klikkan properties. Nah, munculnya ini dalam kurung bla 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 bla, ini script otomatis dari artis. Tinggal saya kasih, nah misalkan keterangan di paling depannya blood, kemudian dikasih spasi, kemudian saya besarin aja, jangan ukurannya 10, ukurannya misalkan saya kasih ke 14. Oke, apply. Oke, peta kerja blood 2 ya, nanti layoutnya silakan bikin paling bagus. Misalkan saya ditambahin ini skala teksnya, skala seperti ini, kemudian dikasih garisnya lagi, misalkan seperti ini, dikasih scale bar, misalkan seperti ini. Saya atur-atur, silahkan mengatur layoutnya sesuai dengan standar masing-masing atau selera masing-masing. Kemudian tinggal saya kasih misalkan nanti legendanya, kemudian dikasih keterangan di legenda. Seperti ini. Dan saya mau kasih arah utaranya ya, tambahin aja di notalnya, misalkan seperti ini. Udah. Nah, ini jangan lupa di save dulu layoutnya, misalkan peta blood pendayakan 2. Oke, nah kalau diekspor tinggal masuk ke file, kemudian ada file export ini. Nah, jangan lupa ininya jangan di JPEG, ininya pilih ke PDF. Kemudian ini udah save as type-nya adalah PDF. Kemudian di sini ada page. Page-nya pakai yang all nih. Biar kalau current berarti cuma hanya mengekspor di satu halaman saja. Tapi kalau yang all dia akan mengekspor ke 9 halamannya digabungin menjadi sebuah peta blood. Oke, tinggal di save. Otomatis nanti peta blood kenayakan 2 PDF ini akan muncul.
hasilnya nanti seperti ini. Sudah, saya kecilin dulu. Hasilnya ide, kemudian Indramayu, kemudian ini peta Belad Kendaya kan. Hasilnya seperti ini. Udah ada total 9 halaman yang terekspor. Nanti tinggal di print saja. Kalau misalkan ini skalanya ingin lebih detail ya, jangan skala 5.000 ya, nanti di 3.000 atau di 2.500 juga boleh. Kemudian di print, kalau mau survei ya nanti hanya di printnya yang ada pemukiman-pemukiman saja, nggak apa-apa. Oke, mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Dari mulai tadi setting ukuran layout kertas, kemudian setting frame layout-nya, bikin grid index feature-nya, kemudian buat insert-nya, kemudian di set dynamic text-nya, dan yang terakhir adalah export ke PDF dan hasilnya seperti ini. Nah, mudah-mudahan tutorial saya bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.